Alhamdulillah, Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardi was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khassahu rabbuhu bi asmal akhlaq wa ajmalas sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dzul fadail wal karamat. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan dan tempat yang penuh barokah dan mulia kali ini, mari terlebih dahulu kita berwasiat untuk diri kita masing-masing, agar kita bisa senantiasa meningkatkan kualitas, kuantitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin bahwa hanya dengan iman hidup kita akan aman, damai, sejahtera dalam kehidupan ini. Dan hanya dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita akan mendapatkan keberkahan, terselamatkan dari segala macam mara bahaya, malapetaka alamiah, kering kemarau, kebakaran, gunung meletus, atau mungkin musibah kemanusiaan, karena mungkin kita berada pada situasi yang cukup tegang sehingga jangan sampai terjadi perselisihan yang mendatangkan pertikaian. Kaum muslimin rahimakumullah, semangat untuk kita mengerjakan amaliyah yang sifatnya duniawi kadang tergantung dan dimotivasi oleh adanya imbalan dan hadiah. Sehingga apabila imbalan atau hadiah itu besar, maka amal kita pun akan bersemangat untuk kita lakukan. Apabila disegerakan hadiah dan imbalan itu, maka kita pun semakin bertambah bersemangat, dan bahkan kadang terjadi kompetisi dalam berbagai hal demi meraih hadiah dan imbalan yang dimaksud. Itulah amaliyah yang sifatnya duniawi. Imbalan hadiah nyata di depan mata, jelas dipandang mata, terlihat, bisa diraih, dan sekaligus bisa dinikmati dalam keseharian hidup kita di dunia ini. Tapi bagaimana dengan amaliyah yang sifatnya ukhrawi, semisal salat, zikir, doa, puasa, zakat? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan bahwa setiap amaliyah yang sifatnya ukhrawi pasti Allah akan beri hadiah dan imbalan yang bahkan jauh lebih besar ketimbang hadiah dan imbalan dari amaliyah yang sifatnya duniawi. Mungkin pekerjaan kita dalam dunia hiburan, seni, dan permainan. Tapi kenapa kemudian ketika Allah menjanjikan imbalan yang besar, melebihi besarnya imbalan dari amaliyah yang sifatnya duniawi, tidak berjalan serasi seimbang semangat ketika kita beramal, melakukan perbuatan, mengerjakan perbuatan kita
sebagaimana kita ingin meraih imbalan pada kehidupan dunia ini. Imbalan hadiah yang sifatnya amaliyah ukhrawi memang tidak tampak di hadapan mata. Tidak bisa kita pandang dengan kasat mata. Tidak bisa kita raih, kita nikmati dalam kehidupan nyata di dunia ini. Karena pahala, karena hadiah dan imbalan itu berupa surga yang nanti bakal Allah berikan pada kehidupan di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, yang jadi masalah mengapa kemudian imbalan kehidupan ukhrawi berupa surga yang penuh dengan kenikmatan diberikan pada kehidupan di akhirat kelak, tidak diberikan pada kehidupan dunia. Salah seorang penulis sufi, Ibnu Athaillah, dalam Al-Hikam mengatakan ada dua hal. Mengapa pahala, mengapa balasan, mengapa imbalan amaliyah ukhrawi tidak diberikan pada kehidupan dunia. Yang pertama, karena dunia memang tidak cukup luas untuk menampung betapa besarnya, luasnya kenikmatan surga yang Allah berikan kepada orang yang melakukan amaliyah ukhrawi. Dunia terlampau kecil, dunia terlampau sederhana, dunia penuh dengan kekurangan. Sementara kenikmatan kehidupan surga penuh dengan kemuliaan tanpa batas, maka kemudian Allah memberikan imbalan itu pada kehidupan akhirat kelak, bukan pada kehidupan dunia ini, karena ketidakmampuan dunia menampung kenikmatan itu. Innahu la tasya' ma yuradu, tidak mampu untuk menampung apa yang diinginkan dan diberikan kepada dunia. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, kata Ibnu Athaillah, kenapa balasan Allah itu tidak diberikan pada kehidupan dunia ini, tapi tunggu nanti pada kehidupan di akhirat kelak? Sesungguhnya Allah ingin memuliakan, mengagungkan orang-orang yang beriman yang telah beramal amaliyah ukhrawi. Karena kehidupan ukhrawi dengan segala kenikmatan surgawi penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Sementara dunia, kata beliau, penuh dengan kehinaan, penuh dengan kerusakan. Kehidupan akhirat, kehidupan kenikmatan surga tanpa batas. Dunia penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kenaifan. Kehidupan dunia kalaupun diberi kenikmatan sesaat dan akan berakhir dengan penyesalan, maka Allah tidak berikan imbalan dan hadiah dari amal perbuatan amaliyah ukhrawi pada kehidupan dunia ini. Itu demi memuliakan kita, orang-orang yang beriman, yang telah melakukan amal soleh, amal kebajikan. Tunggu nanti, kata Allah, pada kehidupan di akhirat kelak, karena itu kemuliaan. Akhirat adalah kehidupan tanpa batas, dan akhirat adalah hakiki, bukan basa-basi, dan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Oleh karena itu kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap diberikan ketegaran, punya semangat yang kuat dan tinggi dalam meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Diberi ketegaran, punya semangat yang kuat dan tinggi untuk menambah kuantitas bahkan kualitas amal ibadah kita secara ukhrawi kepada Allah. Dan semoga nanti kita akan mendapatkan balasan nanti pada kehidupan akhirat kelak yang pasti, yang kekal nan abadi. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikul a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, manusia sungguh dalam keadaan yang merugi, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah
seraya melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, amal-amal ukhrawi, dan kemudian saling memberikan nasihat yang baik penuh dengan kesabaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.